Saudara, harga cabai rawit merah naik 100% dari 40. Naiknya harga cabai ini terjadi secara berkurang seiring banyaknya kenaikan harga juga terpapar cabai lainnya. Pasokan pedagang prediksi kenaikan harga cabai masih bahaya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ricci. Gimana kabarnya Ricci? Baik. Jovan baik. Ini dia nggak baik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan cabai yang ada di Indonesia saat ini. Gimana menurut tanggapanmu Ricci tentang kelangkaan cabai di Indonesia saat ini? Sebelum masuk ke cabai itu yang ada di Indonesia, kita harus tahu kan apa itu kelangkaan. Nah, di sini itu kelangkaan itu secara spesifik itu lebih mengarah ke kebutuhan masyarakatnya yang terlalu banyak, sedangkan cabainya itu biasanya hanya sedikit. Jadi yang memenuhi kebutuhannya masyarakatnya itu terlalu sedikit sehingga menyebabkan ketimpangan. Ya. Tanggapannya Jovan gimana? Apakah sama dengan Ricci? Mungkin sama. Mungkin sama. Lydia? Sama. Oke. Sekarang apa sih penyebabnya cabai itu naik? Mungkin penyebabnya dari cabai naik itu mungkin gara-gara ada kerusakan tanah, cuaca yang tidak tentu, hama-hama mungkin itu. Kalau misalnya dari sisi manusia mungkin gara-gara kehambat libur, mungkin Idul Fitri atau hari-hari yang lainnya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan kelangkaan cabai tersebut. Iya. Untuk Ricci gimana? Terus kalau ya mungkin menambahkan ya, biasanya kan kelangkaan itu juga karena ada acara-acara ibadah tertentu. Biasanya kan kalau Idul Fitri kan biasanya permintaan akan cabainya itu kan banyak yang pakai. Iya, banyak yang makan. Nah, biasanya kalau membuka puasa itu kan banyak yang mengkonsumsi makanan dengan kandungan cabai, adanya cabai di dalamnya. Betul. Sekarang Lydia gimana penyebabnya? Menurut tanggapan Lydia, apa penyebab kenaikan harga cabai saat ini? Ya mungkin sama kayak Ricci. Sama kayak Ricci ya. Jadi permintaannya lebih tinggi daripada penawarannya ya. Oke. Sekarang menurut Ricci dan Jovan gimana nih dampaknya terhadap kenaikan harga cabai saat ini? Ya, mungkin ada dampak yang berbeda jawaban dari Lydia mungkin. Kalau dari aku sih ya kurang lebih sama ya. Karena dampaknya itu biasanya juga karena harganya itu kan naik kan ya. Nah, harganya naik otomatis para pembelinya, para orang-orang yang mau mengkonsumsinya itu jadinya turun. Jadi daya beli masyarakat itu turun sehingga masyarakatnya, nggak cuma masyarakatnya aja sih, tapi penjualnya itu juga rugi karena penjualnya itu merasa rugi sehingga ya ekonominya negara itu bisa anjlok juga karena itu. Jadi ada kenaikan harga mungkin peminatnya menjadi berkurang dan penjualnya menjadi sepi gitu ya mungkin. Kalau Jovan sendiri mungkin ada masukan lain? Untuk dari segi kuliner ya mungkin kan masakan Indonesia banyak banget pakai cabai. Nah mungkin masakan Indonesia nggak pakai cabai jadi mungkin nggak enak. Oh, jadi kayak cita rasa. Iya, ciri khas lah. Ya benar katanya Jovan ya. Kayak gitu itu benar. Ternyata kayak semua masalahnya itu juga bisa dicari solusinya. Nah sekarang ini kayak contohnya negara itu sekarang lagi nyari solusi, nggak cuman kayak subsidi. Nggak diam diri negara. Iya, negara itu juga nggak diem aja ngelihat kayak oh ada ketimpangan, ada kelangkaan. Itu negara itu nggak diem, tapi juga mencari solusi dan membantu masyarakat. Contohnya itu kayak ada subsidi kan ya, biasanya kan dikasih subsidi supaya harganya itu agak turun. Terus sekarang menurut Lydia sendiri ada apa nggak solusinya mengenai kenaikan harga cabai saat ini di Indonesia? Nah, mungkin pemerintah dapat memilih alternatif lain supaya dapat mengkonsumsi cabai lebih banyak pada saat cuaca musimnya. Oh, nah menurut Jovan sendiri apa tanggapannya mengenai solusi yang diberikan Lydia? Apakah setuju atau tidak setuju mungkin? Mungkin setuju. Dan pemerintah itu sedang mencari cara supaya bagaimana sih cabai itu dapat bertahan di musim, di berbagai musim, maksudnya supaya nggak musiman, jadi cabai itu dapat dihasilkan terus walaupun nggak musim. Oh, itu juga bisa diatasi dengan memperluas lahan ya, cabai bisa. Oh, Jadi mengurangi total panen gitu, ya membuat tanaman transgeni gitu. Iya. Terus nggak cuma itu sih, kalau menurutku ya itu bisa ada ekspor impor gitu kan, ada kita mengekspor terus kita menerima juga ada impor dari negara lain sehingga kita itu nggak cuman bergantung pada negara kita sendiri karena kita kan juga perlu negara lain. Contohnya kayak bisa aja kita ngambil impor dari negara Thailand atau apa gitu yang punya cabai untuk dijual bisa kesini juga. Oke, jadi sekian perbincangan kami mengenai kenaikan harga cabai. Terima kasih. God bless you. Terima kasih.
Udah baik. Baik, baik, baik. Sekarang kita kali ini ada suatu topik pembahasan yaitu tentang kelangkaan cabai. Apa? Ini nggak yang guyu, nggak bisa. Covid lah. Ya, gak apa. Menurut Lydia gimana? Kira dikatun ya. Iya juga kan. Ini nanti dikatun. Oke, menurut Lydia gimana tentang Apa aku juga ngomong ini terus kalian nolak aku. emang sekali nolak Itu saya. Kalau saya itu dampaknya itu banyak sih soalnya penyebab sih dulu. dampak, aku pakai dampak. Cabai gimana tanggapannya? Dampaknya itu dapat merugikan masyarakat soalnya harga cabai ini. Oke. Ini lho Pak, ini harus salah. Kon dengar suara nih lah. Cabe. Oh iya. Nah sekarang ada apa nggak dari kalian ini solusi untuk kenaikan cabai ya? Saat ini itu apa solusinya? Supaya ini dewe podcast belakang-belakangan apa? Satu aduk sana, satu aduk sini ya. Ya, Bang. Go. Nah sekarang ini dia. Alhamdulillah